Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta, yang dari Malaysia, Singapura, yang menyimak channel YouTube ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Gimana kabar kita hari ini? Puasanya apakah masih lancar semua? Kalau masih lancar semua berarti alhamdulillah, ya kan? Tapi kalau udah mulai macet-macetan, bolong-bolong, artinya ya seperti itulah manusia. Manusia itu imannya naik, turun. Kadang dia naik tinggi, kadang dia turun, ya kan? Kalau iman para malaikat itu stabil seperti itu saja, nggak pernah naik, nggak pernah turun, seperti itu saja. Kemudian iman para nabi naik terus, nggak pernah turun. Itu perbedaannya antara kita dengan malaikat, dengan nabi. Kalau kita naik turun, naik turun, naik turun. Jadi kita harus menjaga, jangan sampai dia itu turunnya terlalu anjlok, ya kan? Nanti kalian bully saya, ini bahas burung apa bahas agama nih? Ya namanya pemanasan, ya kan? Namanya pemanasan, pembahasan. Ya kira-kira kita itu ngobrol empat mata lah. Ya harus ada pemanasan. Ya kalau nggak ada pemanasan, nonton TikTok saja langsung, ya kan? Langsung joget, langsung goyang, langsung musik. Tapi ini ya kita itu anggap-anggap ngobrol sambil ngerokok, sambil ngopi, empat mata, cerita-cerita, kan seperti itu, ya kan? Oke, ini rokok dan kopi saya udah siap semua nih. Ini saya seruput dulu bentar kopinya. Mantap juga nih. Sekalian bakar rokok ya. Ya kalau kalian sudah buka puasa ya terserah kalian. Untuk yang beragama lain ya terserah kalian. Oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama sahabat kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita bersama. Oke? Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Galang Jongko. Mas Galang ada di situ, Mas? Ini Mas Galang sudah subscribe belum? Kalau belum subscribe, subscribe lah Mas. Jangan pelit-pelit lah subscribe itu Mas. Kalau nggak mau subscribe ya sudahlah, like aja Mas ya. Tapi kalau nggak mau semua terserah lah Mas mau apa. Oke, pertanyaannya seperti ini. Halo DR Kacer. Ya halo. Semoga selalu diberi kesehatan dan sukses selalu. Amin. Semoga Mas Galangnya juga diberikan kesehatan dan sukses selalu. Om, saya mau tanya, kenapa setiap pembahasan selalu ingatkan kopi sama rokok, tapi nggak pernah ingatkan koreknya sekalian? Padahal zaman sekarang lebih sering habis korek daripada rokok, Om. Alias sering terbawa sama kawan ngopi. Wah, ini Mas Galang ini nyindir saya juga nih. Saya juga terkadang nggak sengaja kebawa korek temen. Bener juga nih, masuk akal nih. Memang saya sering ngajakin ngopi ngerokok tapi nggak ingetin koreknya ya. Ya, siapin masing-masing lah. Jadi gini Om, saya punya kacer mabung. Selama mabung saya nolkan EF-nya dan sekarang sudah dokor Om. Nah, baiknya settingan dilakukan mulai dokor apa tunggu sampai selesai dulu Om? Mohon dengan sangat pemahamannya ya Om. Tak tunggu pokoknya. Salam satu hobi Om. Oke. Dalam setiap pembahasan saya selalu mengutamakan pemahaman, ya kan? Pemahaman ini nggak cuma di burung kacer saja, tapi semua lini kehidupan itu butuh pemahaman. Jangankan merawat burung kacer, merawat ular butuh pemahaman, merawat harimau butuh pemahaman, mau merawat gajah butuh pemahaman. Kalau kita nggak paham merawat harimau, jangan main-main Mas. Kita bisa jadi santapan dia, ya kan? Jangankan merawat hewan, bikin kopi saja kita butuh pemahaman. Kalau kita nggak paham bikin kopi, rasanya nggak enak. Kadang dia kemanisan, kadang dia kepahitan, ya kan? Kenapa kok diberikan airnya itu panas, lagi mendidih itu enak, kalau panasnya setengah-setengah itu kopinya jadi nggak enak. Mengapa seperti itu? Itulah pemahaman, ya kan? Pemahaman ini sangat-sangat nomor satu dalam kehidupan, gak cuman merawat burung kacer. Mau jadi orang sukses, itu pun juga butuh pemahaman. Gak bisa kita mimpi-mimpi terus. Kita harus pahami karakter diri kita sendiri, skill kita itu seperti apa yang paling menonjol di dalam diri kita, sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak, sehingga menjadi tangga untuk menuju kesuksesan bagi diri kita. Kan seperti itu. Tapi kalau karakter diri kita sendiri saja kita tidak kenal, ya gimana kita mau memahami karakter seekor burung? Ya kan?
Dalam perawatan burung kacer itu ada yang namanya makan, minum, pemandian, penjemuran, pengumbaran, ya kan? Kalau makannya berlebihan, maka dia akan menimbulkan efek negatif. Kalau makannya kekurangan, itu pun juga akan menimbulkan efek negatif. Itu pemahaman yang paling dasarnya, ya kan? Kemudian, burung kacernya mabung, diberikan rawatan 0 ekstra puding. Berarti nggak diberikan jangkrik, nggak diberikan kerutu, nggak diberikan ulat Hongkong, dan teman-temannya. Nah, kemudian sekarang lagi dorong ekor. Apakah settingan dimulai dari dorong ekor atau tunggu selesai mabungnya sampai full bulunya? Ya tentu jawabannya adalah tunggu sampai selesai. Kenapa seperti itu? Biar gampang, biar mudah, biar kalian nggak puyeng. Ngerti nggak? Ketika burung kacer kalian bermasalah, saya sering mengatakan cek histori rawatan. Histori rawatan itu artinya rawatan sebelumnya, ya kan? Jadi kalau kita tahu rawatan sebelumnya, maka ketika dia mendapatkan masalah, burung jadi nggak beres, kita udah tahu, udah nyambung bagaimana solusinya. Kan seperti itu, ya kan? Burung mambung diberikan 0 ekstra puding, kelar mambung hilang gacornya, nggak mau tarung. Artinya kita udah tahu histori rawatan sebelumnya itu seperti apa. Jadi lebih gampang kan? Mas, kenapa ya burung kacer saya ini kok nggak gacor lagi ya? Nggak mau tarung lagi ya? Loh, memangnya rawatan sebelumnya seperti apa mas? Waktu mambung saya 0 kan ekstra pudingnya mas. Oh, jadi 0 ekstra puding ya mas? Iya. Ya sekarang tinggal balik aja mas biar gampang. Ya kan seperti itu jawabannya kan? Artinya rawatan 0 ekstra puding yang kita berikan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ketika kita balik ke rawatan, kita berikan ekstra puding yang banyak, kebutuhannya terpenuhi, maka gacornya akan kembali, tarungnya juga akan kembali. Kan seperti itu secara sederhananya. Begitupun sebaliknya, boleh nggak mas saya jor-joran ekstra puding pada saat mambung? Ya nggak apa-apa, yang penting nyambung. Yang penting ngerti ketika dia terjadi masalah setelah dia kelar mambung. Ya kan? Waduh mas, setelah selesai mabung, burung kacer saya ini malah terlalu gacor, terlalu manja. Pokoknya kurang greget lah tarungnya mas. Ya kan kita udah tahu histori rawatan pada saat mabungnya. Apa mas? Jor-joran ekstra puding. Ya tinggal kita kurangi ekstra pudingnya. Bahkan kita bisa nolkan ekstra pudingnya. Kita tinggal cek perubahannya seperti apa. Kan seperti itu. Jadi simple rawatan kita itu, nggak ribet. Ya kan? Kita sebagai perawatnya nggak puyeng kalau kita udah paham. Itu baru pakai pemahaman dasarnya saja. Baru paham tentang makan, tentang penjemuran, tentang pemandian, tentang pengumbaran. Kalau makan berlebihan bisa negatif, kalau makan kekurangan bisa negatif, kalau penjemuran berlebihan bisa negatif hasilnya, kalau penjemuran kekurangan bisa negatif hasilnya. Itu baru pemahaman sederhana. Nah, kita bisa terapkan rawatan seperti itu. Apalagi kalau kita sudah paham tentang kotoran, tentang tingkah laku, maka pada saat dia mambung, sebelum dia mambung kita udah tahu mau diapain nih kacer, mau diberikan rawatan apa. Karena kita udah kenal, oh kotoran seperti ini, oh metabolisme tubuhnya lambat, oh ini metabolisme tubuhnya cepat, oh ini kelebihan protein, oh ini kekurangan protein, oh ini kacer kurang birahi, oh ini kacer over birahi. Jadi sebelum kita memberikan rawatan kita udah tahu ini maunya apa nih kacer. Kan seperti itu. Ya tentu pemahaman itu ada tingkat-tingkatan mas, ya kan? Ada tingkat standar, ada tingkat menengah, ada tingkat profesional. Kalau udah profesional, beli burung kacer tuh enak. Oh ini bagus nih untuk kedepannya nih. Oh ini materinya oke. Oh ini gampang muter lagu nih. Oh ini mainnya anteng nih. Oh ini mainnya agak atraktif nih. Oh ini show-nya bakal bagus. Oh ini volumenya kenceng. Kan jadi enak kan? Ya namanya udah profesional. Tapi kalau kita baru ya tentu rawatan kita ya seperti itu. Pemahaman yang standar yang bisa kita pakai. Tapi burung aman, ya kan? Jadi kalau dia masih dorong ekor, selesaikan dulu. Biarkan rawatan seperti itu supaya kita ingat. Nah, setelah selesai mabung, tes dulu nih kacer. Jangan diubah-ubah dulu rawatan kalau rawatannya 0 ekstra puding. Supaya kita tahu dari 0 ekstra puding ini bagaimana jadinya dia, ya kan? Jangan kita belum tahu jadinya seperti apa, langsung kita main jor-joran ekstra puding, main mandi-mandian, main berikan penjemuran kenceng. Jangan, kita kan belum tahu, ya kan? Hasilnya seperti apa nih kita belum tahu.
Jadi kita cari tahu dulu hasilnya itu seperti apa dengan rawatan yang seperti itu. Kalau hasilnya positif, ngapain main ubah-ubah, ya kan? Ngapain main jor-joran. Tapi kalau hasilnya negatif, baru kita ubah rawatan, ya kan? Jadi seperti itu pemahaman. Kalau nggak pakai pemahaman ya stres terus kita ngurusin kacer. Rokok bisa habis, kopi bisa nyaris. Wah, kacau kacau kacau. Jadi kita harus cari dulu dengan rawatan sesederhana ini, sesimpel ini, dengan kadar protein yang rendah, apa yang terjadi dengan dia, apa hasilnya. Begitu banyak burung kacer yang cuman diberikan 0 ekstra puding saja, itu bagus sekali burungnya. Cuman sang perawatnya saja terkadang belum tahu hasilnya, sudah main jor-joran ekstra puding, jangkrik 5, jangkrik 10, tambah kerutu, macam-macam perawatan yang diberikan. Padahal dari titik 0 saja dia belum tahu hasilnya. Kebanyakan tuh seperti itu. Jadi ketika dia rusak, rusaknya tuh semakin jauh sekali, ya kan? Nggak mungkin lah om, burung cuma diberikan 0 ekstra puding saja kok bisa bagus. Kalian mainnya kurang jauh kalau seperti itu. Tanya ke teman-teman yang lain, cari tahu rawatan teman-teman yang lain, kacer yang bagus-bagus itu tanyakan. Bagaimana rawatannya? Mesti akan ada burung kacer yang diberikan 0 ekstra puding saja bisa nampil bagus. Itu banyak. Kacer prank, dulu ingat nggak si prank? Si prank itu kalau dibawa ke lapangan 0 ekstra puding dia akan jalan, bagus dianya. Tapi kalau di lapangan, sampai di lapangan diberikan jangkrik 1 saja, langsung pelongo dianya. Seperti burung yang ketakutan, mintanya mandi. Kemudian sama perawatnya diberikan mandi, sudah. Tunggulah dianya sampai pulang lomba, nggak akan punya suara sama sekali. Nggak berani buka suara sama sekali. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan dia. Ketika dia diberikan 0 ekstra puding, dari kita berangkat sampai ke lapangan tetap 0 ekstra puding. Tunggu 5 menit, mesti on si prank ini. Tapi kalau udah dikasih jangkrik 1 saja, maka hilang semua itu. Banyak kok burung kacer yang dengan 0 ekstra puding saja bisa jadi bagus. Ada juga yang harus makan banyak nih kacer. Kalau makannya dikit melempem dia. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu burung kacer kita ini yang mana, ya kan? Mau diberikan rawatan simpel, apa mau diberikan rawatan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kenyamanan. Tinggal kita yang memahaminya. Oke, pemahaman nomor 1. Jadi jangan lupa itu. Semoga info ini bermanfaat. Silahkan kalian kembangkan, silahkan kalian cerna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.